Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak untuk hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan ya, 10 Maret sampai dengan 17 Maret ya. Dan sebelumnya Furi juga ngucapin makasih buat kamu semua yang udah respons, udah share juga YouTube channelnya Furi Harun dan juga sering kali kasih masukan gitu ya, tambahin segmen ini, tambahin segmen ini. Mudah-mudahan ke depannya sesi ramalan ini akan menjadi salah satu segmen dari Furi Harun YouTube channel yang mulai semakin diminati dan juga semakin resonate dengan apa yang terjadi sama kalian semuanya ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan zodiak pertama yaitu zodiak Aries. Aries, kartunya yang keluar di sini adalah Sang Imam ya. Jadi buat kalian Aries, jangan pernah memposisikan diri kalian sebagai always number one gitu dalam hal percintaan, karena terkadang pasangan kalian juga butuh support, butuh didengar curhatannya gitu. Pasangan kalian juga butuh apresiasi, butuh diucapin terima kasih kayak gitu. Jadi ada beberapa Aries yang merasa bahwa ya kan lu kan cinta banget sama gue, jadi apa yang gue minta ya lu harus kasih lah. Nah jangan sampai seperti itu, karena beberapa dari Aries sangat egois dan kurang memperhatikan perasaan pasangannya, sehingga kadang pasangan kalian tidak terlalu happy. Jadi jangan sampai itu terjadi, sehingga kedepannya hubungan kalian kan bisa semakin membaik ya. Itu berlaku untuk Aries yang sudah menikah ataupun masih dalam masa berpacaran. Nah sementara itu untuk Aries yang masih single ya, mungkin ini adalah minggu yang sangat menyenangkan karena kalian bertemu dengan orang yang lumayan masuk kriteria dan menyenangkan gitu loh untuk diajak bicara atau sekedar sharing gitu. Dan mungkin nanti akan ada perjalanan yang lumayan jauh, apakah itu keluar kota atau keluar negeri dengan orang baru ini. Jadi kalau memang kalian yakin ya kenapa tidak dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi ya. Sementara itu untuk masalah keuangan, di sini ada pemanggilan ya. Jadi ada beberapa Aries yang minggu ini kesel banget gitu. Kesel banget karena teman kalian gak kunjung membayar hutang gitu. Sehingga kalian pengennya marah, emosi. Padahal sebenarnya kalian tuh butuh banget. Terus juga teman kalian juga udah telat bayarnya udah lama, tapi karena temen ya udah dimaklumi, dikasih waktu lagi gitu. Cuman kok nggak bayar-bayar gitu. Jadi sarannya buat kalian Aries, kalau memang kalian sangat membutuhkan dan memang perjanjiannya udah molor terus ya, kalian juga harus bicara. Mungkin teman kalian nggak punya uang untuk bayar, mungkin dia ada orang tua atau dia juga ada pasangan yang bisa membantu untuk bayar minimal cicilan lah. Tapi yang jelas Puri ingatkan di sini supaya hubungan pertemanannya tetap baik, dibicarakan dengan baik-baik gitu ya. Jangan sampai karena urusan uang, pertemanan, persahabatan akhirnya jadi buyar. Hati-hati dengan kesehatan, terutama banyak sekali Aries yang mengalami tekanan darah tinggi ya. Mungkin di minggu ini kalian terlalu banyak pikiran, terutama masalah finansial sehingga marah-marah terus. Hati-hati, lebih baik jaga pola makan, terus juga konsumsi obat ya kalau perlu atau vitamin supaya tekanan darahnya bisa berangsur normal kembali. Oke, lalu ke zodiak selanjutnya, zodiak Taurus. Orang-orang Taurus itu kan keras kepala ya, bener nggak? Soalnya Puri Harun juga zodiaknya Taurus. Nah, kartu percintaan untuk Taurus, serem amat di sini kartu percintaannya maut ya. Jadi judulnya ada beberapa Taurus jomblo ya, yang dia tuh bener-bener pengen banget dapat pasangan. Karena biasanya orang Taurus itu kalau udah dapat pasangan yang pas itu biasanya setia gitu. Satu kalau pas, tapi kalau nggak pas ya nggak satu gitu. Nah cuman ini karena dia belum dapet yang pas, jadi kemarin dia sempat deket sama si A, si B, cuman ya yang ini gini, yang ini gini. Jadi kalian tuh kayaknya lagi kesel banget,
lagi menginginkan sebuah hubungan yang serius tapi belum dapat gitu. Jadi sarannya Furi untuk Taurus yang memang masih single, nggak usah diburu-buru waktu deh. Kalau memang belum ketemu yang cocok ya udah gitu, kerja aja, fokus kerja, kenalan ya kenalan gitu. Tapi nggak usah terlalu berambisi untuk bisa dapetin orang yang serius, orang yang baik, karena itu memang butuh waktu dan nggak mudah ya. Banyak-banyak doa aja supaya dapetnya yang baik. Nah, sementara itu untuk yang sudah berpasangan ya, baik sudah menikah ataupun masih dalam masa pacaran ya, di minggu ini memang kalian ngerasa agak sedikit kesal dengan pasangan yang terus-menerus posesif dan cemburu nggak beralasan gitu. Jadi Furi sarankan mungkin pasangan kamu butuh keterbukaan gitu yang lebih, atau memang mungkin kamu kurang apa ya, kurang terbuka gitu sehingga pasangan berpikiran macam-macam. Jadi buat Taurus, apapun yang kalian lakukan di luar, utarakan aja dengan pasangan, saya jam segini kesini, saya ketemu klien atau saya meeting, jadi kamu jangan ganggu. Pasti pasangan kalian selama itu dalam hal yang positif pasti akan mengerti. Jadi butuh keterbukaan ya untuk Taurus. Hati-hati dengan kesehatan, terutama untuk Taurus yang sedang diet ekstra keras, jangan terlalu over olahraganya ya, tetap jaga kesehatan, di maintain, cukup istirahatnya juga, makannya juga diatur, olahraga perlu tapi jangan terlalu diforsir. Untuk urusan karir dan juga keuangan, di sini ada Baginda Raja ya. Artinya apa sih dari Baginda Raja? Jadi kalau Baginda Raja ini kayak gini nih, kayak apa? Orang yang cenderung menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan keinginan. Tidak peduli apakah orang lain tersebut sakit hati atau enggak, suka atau tidak dengan caranya kita. Jadi untuk beberapa Taurus diminta untuk calm down ya, untuk tidak mengeluarkan statement-statement negatif, untuk enggak marah-marah, untuk enggak komplain. Selama kalian bisa mengerjakan sesuatu itu sendiri, kerjakan, nggak usah marah-marah. Ini sebenarnya sarannya buat saya sih gitu, karena saya lagi marah-marah banget gitu. Jadi lebih calm down, atur emosi, karena dari situ kalian bisa mendapatkan feedback yang baik, baik itu dari segi pekerjaan, keuangan maupun karir ya. Jangan marah-marah terus. Tapi ini di sini nggak ada yang dimarah-marahin kan ya? Oke, selanjutnya kita akan beralih ke zodiak Gemini ya. Dimana Gemini yang biasanya playboy, di minggu ini dia mati kutu sama pasangannya. Kartunya yang keluar adalah Sang Jauhari ya. Jadi lagi ini, si Gemini ini lagi apa ya? Lagi tuh kan, giliran kamu dikasih tahu nggak mau nurut, giliran udah ada masalah, baru kamu sadar, oh iya sayang, yang kamu omongin itu ternyata bener loh gitu. Yang kamu omongin itu ternyata kejadian. Nah, banyak sekali Gemini yang di minggu ini kena batunya gara-gara mereka menyembunyikan sesuatu dari pasangan. Tapi bukan berarti berselingkuh aja, enggak. Ya mungkin mereka menyembunyikan dalam hal keuangan, nggak bilang-bilang, atau mungkin sama pasangannya dilarang investasi, oh jangan investasi ke situ deh, dia mah pasti nggak akan bayar, atau jangan minjemin uang ke situ deh, nanti pasti dia nggak ngasih, bayarnya pasti nggak bener kayak gitu. Tapi kalian nggak nurut, diem-diem di belakang pasangan kalian melakukan hal tersebut dan ternyata benar gitu kejadian. Jadi di minggu ini kalian para Gemini harus mengakui bahwa ternyata saran dari pasangan itu ada baiknya, karena memang mereka care dan tahu gitu ya. Untuk urusan pekerjaan dan juga karir, di sini ada kartu pecinta. Jadi saya nggak mau ngerjain sesuatu kalau memang saya tidak cinta mengerjakannya gitu. Jadi kalian akan mati-matian melakukan sebuah usaha kalau kalian memang suka, kalau kalian memang cinta gitu. Jadi pada saat di minggu ini ada beberapa kekecewaan ya, mungkin ada Gemini yang dijanjikan bonus tuh sama bosnya, ternyata enggak gitu kan. Atau dijanjiin apa gitu ternyata nggak dapet. Jadi di minggu ini tuh kalian tuh kecewa banget gitu loh, apa sih gitu. Nah, dan ini bikin kalian agak
sedikit menurun kerjanya ya. Ya udah, jadi saran Furi adalah meditasi, tamasya, liburan gitu ya. Sementara itu untuk Gemini yang masih single, di sini belum kelihatan akan ada tanda-tanda ketemu dengan orang yang serius, karena mungkin kaliannya juga masih fokus sama pekerjaan dan masih senang untuk mengembangkan berteman dengan orang banyak gitu. Jadi keuangan lagi sedikit kecewa, pekerjaan lagi kesel sama atasan karena sesuatu yang dijanjikan tidak kunjung dikasih. Nah, tetapi untuk percintaannya ya seperti tadi, jadi nggak nurut sama pasangan, ujung-ujungnya ya malah kejadian ya. Lalu yang keempat adalah ramalan untuk Cancer. Di sini kartu percintaan Cancer ada Sang Biarawati ya. Akhirnya untuk Cancer-Cancer yang masih jomblo, di minggu ini kalian bakalan ketemu dengan satu sosok orang yang baik gitu. Meskipun secara fisik jauh dari kriteria yang diinginkan, jauh dari harapan, kok kayaknya mantan pacar saya lebih oke deh dari dia. Tetapi dari sisi sikap, attitude, terus agama dia lebih baik. Jadi saran dari Furi, kalau kamu sudah ketemu dengan orang yang baik seperti ini, ya udah jangan dilepas, karena mencari orang yang cantik atau ganteng itu gampang, tetapi mencari orang yang benar-benar baik, tulus, menerima kita apa adanya itu sulit ya. Sementara itu untuk Cancer yang sudah menikah atau juga masih berpacaran, di sini kalian lagi kesel banget sama pasangan, karena sepertinya pasangan kalian kok nggak ada effort, nggak ada romantis, nggak ada perhatian gitu ya. Mungkin ngelihat kalian capek, malah marah-marah gitu, ngelihat kalian ini kayaknya bagus ya gitu. Ya udah, kalau bagus ya beli sendiri gitu. Nah, jadi ada sedikit kekecewaan, akumulasi kekecewaan yang mungkin kalian sih nggak minta banyak, tapi minta pasangan lebih memperhatikan, tapi kok kayaknya pasangan saya cuek gitu Cancer ya. Jadi sarannya untuk Cancer, mungkin kalau pasangannya cuek dan nggak ngerti, lebih baik to the point aja, bilang bahwa sebenarnya saya ngomong kemarin handphone tipe itu bagus. Sebenarnya aku pengen loh kamu beliin aku handphone itu. Nah, siapa tahu pasangan kalian mau membelikan. Ya udah sayang, aku beliin ya gitu. Pakai kartu kredit, nanti kita bayarnya bareng-bareng. Sama aja bohong ya. Ya udah, pokoknya untuk Cancer apapun lebih baik terbuka, jangan dipendem ya. Karena kalau dipendem nanti akan muncul sakit ya, seperti vertigo. Beberapa Cancer saya prediksi akan mengalami sakit kepala, vertigo atau mungkin migrain. Jadi penyakitnya di seputaran kepala ya. Untuk keuangan, oke sih, di sini ada dunia ya. Ada sebuah pekerjaan sekaligus hobi yang bisa menghasilkan uang gitu, dan ini nambah tabungan. Jadi kalau kemarin-kemarin si Cancer agak susah nabung gitu karena ada bayar ini, maka di minggu ini ada mulai space untuk bisa nabung, dan ini ngebuat kamu happy gitu ya. Karena kalau di sini sih nggak ada gejala-gejala kalau kalian terlalu boros atau terlalu pengen menghambur-hamburkan uang gitu. Cuman mungkin kalau kemarin agak ketat, susah nabung, kalau sekarang sudah mulai bisa nabung. Jadi oke lah ya keuangannya untuk Cancer di minggu ini. Cuman pasangan aja yang kurang oke ya. Oke, kita akan kembali lagi di sesi kedua ramalan zodiak bersama saya Furi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen ya. See you. Halo teman-temannya Furi, kembali lagi di sesi kedua ramalan zodiak. Dan ya Furi lupa belum memperkenalkan, ini namanya Yasmina ya. Belum ada isinya sih, masih saya pertimbangkan. Mungkin ada teman-teman yang pengen masuk ke sini, cuman ya karakternya dia berhijab ya. Jadi buat Furi ini pengalaman pertama saya punya dolls yang berhijab, dan saya seneng gitu karena dia juga dari Dubai, kulitnya juga hitam manis, cantik gitu. Jadi memang harus diisi dengan spirit yang benar-benar baik dan taat beribadah gitu kalau ada yang mau masuk ke sini ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak Leo. Kartu percintaannya ya Leo ya. Di sini ada Sang Keadilan. Oke.
Jadi pesennya Furi untuk kalian yang berzodiak Leo, kalau ingin cepat-cepat dapat pasangan, jangan terlalu pelit terhadap diri sendiri ya. Terlalu pelit itu dalam artian kalian sudah bekerja keras sedemikian rupa ya, jangan uangnya cuma mikirin untuk bayar tagihan, untuk ditabung. Ya ditabung perlu gitu, cuman sekali-sekali kalian juga harus appreciate lah sama diri kalian sendiri, mungkin harus ke salon, perbaiki penampilan gitu kan. Mungkin kalau yang perempuan bisa luluran apa supaya penampilannya tambah oke, jadi penampilan tambah bagus kan pasti juga akan ada lah orang yang ngelirik dan ngajak-ngajak kenalan, siapa tahu dapet yang baik gitu ya. Nah, sementara itu untuk Leo yang sudah berpasangan, di sini yang masih berpacaran masih adem ayem ya. Cuman mungkin ada beberapa Leo yang lagi disibukkan oleh rencana pernikahan ya, dan ini bikin kalian stres. Jangan terlalu stres karena ini adalah masa-masa yang membahagiakan. Justru kamu harus benar-benar satu visi dengan pasangan bareng-bareng kemana-mana supaya nanti nggak ada yang miss ya, miskom. Sementara itu untuk Leo yang sudah menikah mungkin akan hadir ya anggota keluarga baru. Akan ada beberapa Leo yang akan memiliki momongan dan ini juga merupakan blessing ya, berkah tersendiri. Jadi auranya lagi penuh dengan kegembiraan dan juga kebahagiaan. Sementara itu untuk perekonomian ya, keuangan, kartunya cukup bagus, ada roda kehidupan ya, di mana beberapa dari Leo akan mendapatkan bonus ya. Mungkin kalian ada beberapa yang kemarin-kemarin sempat disibukkan oleh sebuah proyek, tapi mungkin karena ada satu dan lain hal masih ke-pending pembayarannya. Nah, di minggu ini kalian akan terima pembayaran dan ini membuat kalian sangat bahagia. Untuk kesehatan, hati-hati dengan area mata, jangan sampai kena debu atau iritasi. Buat yang nggak cocok pakai soft lens, nggak usah pakai soft lens ya, karena ada beberapa dari Leo yang saya lihat menderita sakit mata ya. Oke, lalu selanjutnya adalah ramalan untuk Libra. Kartu percintaan Libra, di sini yang keluar adalah bintang atau the star. Oke. Cukup bagus karena kalian sedang dibahagiakan oleh pasangan. Jadi seseorang yang menurut kalian cuek ternyata tidak cuek kok. Dia cukup mengerti kebutuhan dan keinginan, sehingga di sini kamu juga cukup happy mendapatkan surprise dan juga hadiah dari pasangan ya. Jadi beberapa dari Libra yang sudah menikah, sudah berpacaran di minggu ini lagi happy banget sama pasangan. Sementara itu untuk Libra yang masih single, kalian juga lagi bingung menentukan di antara dua pilihan. Jadi kalau buat Furi sih pilihannya nggak usah buru-buru, coba dilihat, jangan hanya melihat penampilan fisik atau harta saja. Karena untuk melihat sampai ke depannya, ke jenjang yang lebih serius, kalian juga butuh orang yang benar-benar support dan menerima kalian apa adanya, juga butuh banget orang yang setia ya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan urusan karir dan juga pekerjaan. Di sini ada kereta kuda ya. Jadi si Libra ini kan orangnya pemikir. Dia suka seneng mempertimbangkan dua sisi, termasuk orang-orang yang lama dalam mempertimbangkan sesuatu hal juga. Jadi ada beberapa di antara kalian yang lagi bingung mau ambil kerjaan yang mana. Oke nggak sih kalau misalnya saya kerja di sini tapi saya juga ngejalanin bisnis ini? Oke nggak sih kalau saya, nah jadi ada beberapa hal yang sedang kalian fokus dan pertimbangkan. Kalau menurut Furi nggak usah terburu-buru, pertimbangkan segala sesuatunya dengan baik sehingga kedepannya tidak salah ambil keputusan. Hati-hati ya dengan kesehatan, terutama ada beberapa dari Libra yang mungkin karena pengaruh perubahan cuaca akan menderita sedikit gatal-gatal atau sakit kulit ya di minggu ini. Oke, lalu selanjutnya adalah Scorpio. Kartu percintaannya nggak terlalu bagus, ada rembulan ya. Jadi kalau Furi lihat akan ada hubungan yang kandas. Tidak untuk semua Scorpio sih, tapi ada beberapa Scorpio yang mungkin sedang putus cinta atau mungkin sedang mengalami proses perceraian gitu. Jadi ini adalah merupakan minggu-minggu yang lumayan berat untuk kalian hadapi dan membuat kalian bad mood, galau, sedih gitu. Cuman kalau Furi sarankan ya, kalau memang kalian butuh waktu untuk bisa
berdiri lagi gitu untuk bisa move on, ya take your time, tidak usah terlalu buru-buru. Mudah-mudahan kedepannya kalian akan mendapatkan orang yang jauh lebih baik dibandingkan bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Kalau memang dia tidak bisa berubah, kalau memang dari hubungan ini kalian sedih-sedih dan nangis-nangis terus, yang lebih baik diakhiri, tetapi bisa tetap berteman baik, masing-masing bisa move on, masing-masing malah bisa sukses gitu ya ke depannya. Untuk urusan pekerjaan dan karir, di sini kartunya yang keluar ada Sang Petapa ya dari Scorpio, untuk Scorpio. Jadi ada beberapa hal yang kalian lakukan tetapi memang belum menunjukkan hasil gitu. Jadi kayaknya udah capek banget ngerjain ini project tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Yang ada malah kalian banyak keluar modal gitu. Kalian juga udah kehilangan banyak waktu tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di minggu ini saran dari Furi adalah mendingan kalian review dulu. Apakah memang bisnis ini cukup bagus untuk kalian lanjutkan ya pekerjaan ini atau memang lebih baik ditinggalkan. Jadi minggu ini memang ada beberapa hal yang sangat menyita perhatian, baik itu dalam hubungan personal maupun dalam urusan pekerjaan, karena kalian sepertinya banyak sekali menunda-nunda sesuatu yang penting sehingga di saat permasalahannya udah numpuk baru kalian kelabakan cari jalan keluarnya. Seperti itu Scorpio ya. Hati-hati dengan kesehatan, banyak sekali Scorpio yang kurang istirahat, kurang mengkonsumsi air putih sehingga kesehatan kalian cenderung gampang sekali ngedrop ya. Dan sekarang ini ramalan untuk zodiak Virgo ya. Kartu percintaannya untuk Virgo di sini ada pengorbanan ya, di mana si Virgo ini merasa bahwa apapun yang sudah dilakukan ternyata tidak memberikan hasil yang maksimal gitu dalam hubungan kamu dengan pasangan. Mungkin ada beberapa Virgo yang masih dalam masa pacaran ataupun sudah menikah ya. Di sini ada beberapa hal yang sudah kalian utarakan tapi kok nggak ada feedbacknya. Mungkin kalian lagi butuh perhatian gitu, lagi butuh support dari pasangan, tapi ternyata yang support itu justru teman-teman gitu, bukan dari pasangan. Pasangan malah acuh-acuh aja gitu. Jadi banyak sekali hal yang membuat kalian kecewa. Jadi kalau saran dari Furi, kalau memang sudah dibicarakan dengan baik-baik, tapi dia tetap cuek ya, sekarang kita kembalikan semuanya sama kalian. Apakah memang sifat dari dia memang benar-benar cuek dari sananya, atau memang ada hal yang bikin dia cuek? Mungkin pasangan cuek itu karena dia sendiri setiap memiliki keinginan selalu diabaikan. Mungkin selama ini juga kalian kurang kurang perhatian juga, tapi pengennya diperhatikan. Kurang mendengar pasangan tapi pengennya didengarkan. Jadi ada banyak hal di sini yang bisa terjadi. Jangan dulu menyalahkan pasangan yang cuek, tetapi coba kalian flashback dan berpikir sebenarnya ada apa gitu. Sebenarnya kenapa seperti ini? Apakah memang ada hal-hal gitu yang membuat pasangan kalian akhirnya sekarang menjadi seperti itu gitu ya? Atau memang dia udah karakternya cuek dari dulu ya, mau digimanain lagi gitu. Dan sekarang kita akan membicarakan tentang Virgo yang masih single, di mana di minggu ini kamu belum banyak mengetahui tentang orang yang lagi deketin kamu. Jadi kamu pikir ya udah kalau mau deket boleh gitu kan. Tapi saya pengen tahu dulu gitu, dan ini merupakan sikap yang menurut Furi oke sih. Jangan terlalu terburu-buru menerima cuman karena chasing luarnya oke, padahal dalamnya kan kita belum tahu ya seperti apa. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan juga bisnis di sini ada kesederhanaan. Oke. Apa sih makna dari kartu kesederhanaan ini? Jadi maknanya ada beberapa Virgo yang kalian tuh lagi dari dulu tuh nabung gitu kan. Terus dari dulu tuh ngumpulin sesuatu gitu, dan kalian tidak pernah menyadari, atau mungkin kalian lagi dulu pernah punya uang sedikit terus investasi gitu, dan di minggu ini dapat surprise yang lumayan membahagiakan karena sesuatu yang kecil itu akhirnya bisa menjadi besar. Jadi dari awal mula kesederhanaan kalian nabung, kalian bekerja keras untuk bisa mengumpulkan, maka di minggu-minggu ini kalian akan mendapatkan hasil yang nyata gitu dari perjuangan kalian, dan ini membuat kalian happy. Ada beberapa dari Virgo yang saya lihat akhirnya mungkin
mengumrohkan orang tuanya, menghajikan gitu, karena kalian berpikir bahwa kalian bisa seperti ini juga karena support dan juga karena dukungan dari orang tua ya. Oke, kita akan ketemu lagi di sesi yang selanjutnya setelah yang berikut ini. Oke, teman-temannya Furi, kita kembali lagi di sesi terakhir ya, ramalan zodiak buat tanggal 10 Maret ini. Dan gimana tadi ramalan dari awal sampai dengan di sesi kedua, apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Nah, hanya sebagai input saja ya, yang namanya ramalan ini di dalam kehidupan hanya mungkin sebagai guidance aja. Karena kebenaran ini hanya milik Allah ya. Jadi kalau misalnya ada salah-salah, Furi minta maaf, oke? Tapi Furi berharap sih resonate sama semuanya ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan Aquarius. Kartu percintaannya di sini ada masa bodoh ya. Jadi kamu lagi masa bodoh, dia udah capek gitu, udah capek dibohongin, udah capek di PHP-in sama pasangan gitu, kayaknya juga dia selingkuh mulu gitu. Jadi di sini di minggu ini Aquarius belum memutuskan untuk mengakhiri hubungan, tetapi kalian lebih milih untuk nyuekin pasangan. Dan ini terjadi untuk Aquarius yang sudah menikah maupun yang masih dalam taraf pacaran. Mungkin kalau pacaran sih nggak terlalu jadi beban pikiran ya, tapi kalau sudah menikah kan beda gitu, karena ada keluarga, apalagi kalau sudah ada anak. Nah itu pasti akan banyak sekali pertimbangannya. Jadi Aquarius di minggu ini lagi masa bodoh amat, dan kalian lagi pengen happy sendiri, pengen ngebahagiain diri sendiri dulu gitu, setelah sekian lama kalian merasa dizolimi gitu sama pasangan. Untuk Aquarius yang masih single, di minggu ini memang belum ada orang yang pas banget ya, cuman memang kalian bertemu dengan beberapa orang dan ini membuat kamu sedikit bahagia. At least minimal mungkin ada yang di minggu ini mulai merubah penampilan gitu, potong warna potong gaya rambut gitu. Oh iya, sekedar info aja karena tadi juga saya pengen potong rambut ya. Terus saya googling hari apa yang bagus untuk potong rambut. Jadi kalau secara Islam itu potong rambut bagusnya hari Jumat. Tapi kalau secara primbon ada Senin, Kamis, Jumat. Jadi 3 hari itu bisa kalian jadiin option untuk potong rambut buat Aquarius. Oke, biar sialnya kebuang semua ya. Lalu untuk pekerjaannya di sini ada kesederhanaan ya. Ada sedikit kekecewaan, tetapi juga ada kebahagiaan ya. Jadi ada 2 hal yang terjadi di dalam urusan keuangan. Mungkin kekecewaannya karena kalian ngerasa dibohongi sama partner atau rekan bisnis gitu. Yang seharusnya mungkin perjanjiannya pembagiannya 50-50. Tapi ternyata setelah dapat bonus bukannya 50-50 gitu, malah kalian cuma dapatnya sedikit banget dan ini bikin kalian kecewa. Tapi di sisi lain akhirnya orang jadi tahu bahwa kalian bisa menguasai sebuah bidang sehingga ini akan membuka chance dan peluang di kemudian hari ya, di besok-besoknya untuk dapat project, dapat kerjaan baru dari orang lain. Jadi sudah mulai dikenal sama orang dalam suatu bidang dan ini bagus untuk kedepannya. Gerbang menuju kesuksesan sudah mulai terbuka ya. Hati-hati dengan kesehatan ya. Tapi saya juga di sini ada melihat beberapa Aquarius memang dilanda flu, cuman ada juga beberapa yang lagi sakit rematik gitu. Jadi harus pinter-pinter, jangan terlalu kecapean dan juga harus cukup istirahat ya. Kita lanjutkan dengan Sagittarius. Sagittarius kartu percintaannya di sini ada sang iblis ya. Jadi lagi tergoda untuk CLBK sama mantan. Hati-hati untuk Sagittarius yang sudah menikah maupun yang sudah berpasangan, berpacaran, jangan main api ya, karena bukannya bahagia, yang ada malah mungkin kalian bakalan kehilangan seseorang yang benar-benar setia dan sudah support kalian dari nol ya. Jadi hati-hati, jangan tergoda untuk berselingkuh meskipun mungkin awalnya cuma sekedar ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, ya mendingan nggak usah lah ya, dihindari. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih single di minggu ini memang kalian ketemu sama orang yang membuat kalian cukup jatuh hati, tapi kalian juga masih bingung sebenarnya dia suka nggak sih gitu.
Ya saran dari Furi, jalani aja, jalin komunikasi. Mudah-mudahan kalau memang dia baik, dia bakalan jadi jodohnya kamu ya. Oke. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan juga karir di sini ada pecinta. Jadi lagi sebel banget sama orang yang suka nyari muka gitu di sini si Sagittarius. Jadi kalian udah kerja bener-bener, udah kerja jujur, maksimal, ada aja orang-orang yang berusaha untuk menikam kalian dari belakang gitu. Ada aja orang-orang yang ngejelek-jelekin padahal sebenarnya saya nggak gitu. Jadi saran dari Furi, kalau memang kalian ketemu dengan orang-orang seperti ini ya lebih baik dibicarakan gitu. Kalau dia menjelek-jelekan kita sama atasan, kita jelaskan sama atasan. Pak, maaf sebetulnya kalau Bapak dapat kalau misalnya Bapak dapat masukan dari orang lain seperti ini, lebih baik Bapak tanya atau konfirmasi ke saya gitu, bukan apa-apa karena saya ngedenger gini. Jadi harus selalu konfirmasi ya. Konfirmasi itu bukan pembelaan diri. Kalau membela diri itu udah tahu salah tapi masih ngeyel, itu namanya pembelaan diri. Tapi kalau konfirmasi hanya ingin menjelaskan duduk persoalannya seperti apa dan saya ini gimana. Jadi kalau misalnya ada kritik atau saran atau permintaan dari atasan, kita harus memperbaiki ya akan kita perbaiki kayak gitu. Jadi kedepannya enak, nggak disalip terus sama orang-orang yang cari muka gitu ya. Oke, nggak ada ramalan kesehatan ya buat kamu. Terus kita lanjutkan dengan Capricorn. Ini kartu percintaannya agak aneh sih ya, sampai saya bingung bacainnya. Sebenarnya kartu percintaan apa pekerjaan sih? Oke, udah mulai ngeblank kayaknya. Capricorn, kartu percintaannya di sini ada dunia. Jadi kalau Furi lihat beberapa dari Capricorn memang lagi seneng banget sama urusan pekerjaan, lagi seneng ngejar materi sehingga kalian cenderung cuek sama pasangan gitu, dan ini nggak bagus gitu di saat kita terlalu sibuk lembur, terlalu sibuk kerja tanpa pernah nanya gimana kabar dan kondisi pasangan, kamu lagi di mana, atau sekedar ngajak makan bareng, atau mungkin kalau yang sudah menikah di rumah nggak pernah diajak ngobrol, pulang-pulang tengah malam terus langsung tidur, ini tidak akan berdampak baik gitu. Meskipun sebenarnya yang kalian lakukan itu benar, mencari nafkah untuk keluarga, tetapi tetap yang namanya perhatian untuk istri atau misalnya yang masih pacaran, untuk pacar juga penting. Jangan sampai nanti istri atau pacarnya dilariin orang karena kaliannya terlalu cuek ya. Oke, lalu Capricorn untuk pekerjaan di sini bagus, ada Surya ya. Ada sebuah keberhasilan yang kalian dapatkan dari kerja keras yang kalian lakukan beberapa tahun ini. Jadi so far so good, bisa nabung, tetapi memang di akhir bulan nanti akan ada pengeluaran yang tidak terduga, jadi meskipun dapat bonus jangan terlalu boros ya. Oke, kesehatan nggak ada. Kenapa kesehatannya nggak ada vision. Ini kayaknya otaknya mulai ngeblank atau mulai mungkin kurang minum ya, sebentar ya. Ternyata ngeramal itu capek. Sorry ya. Jadi opening tarot itu memang membutuhkan energi yang luar biasa ya teman-teman. Jadi kadang apa yang pikiran kita udah nyampe kemana tapi kita belum nyampein, itu yang beneran ngeiniin emosional, bukan emosional, jadi yang nguras energi banget gitu. Jadi kayak tadi udah dapet nih visionnya untuk Pisces tapi kemudian ngeblank, dan ini biasa. Karena apa? Karena sebenarnya kalau tarot reader itu nggak bisa langsung brek berapa zodiak, sebenarnya butuh waktu. Tetapi karena ini memang sebuah konten ramalan zodiak yang memang kita persembahkan buat kalian teman-teman tercinta, jadi Furi berusaha semaksimal mungkin. Mohon maaf kalau ada ngos-ngosan ngomongnya ya. Ini soalnya Mas Coki nggak ngasih air minum. Oke, kurang air minumnya. Dan zodiak yang terakhir adalah Pisces. Di sini kartu percintaannya Maharani. Apa sih arti dari Maharani ini? Jadi cukup membahagiakan ya,
nggak jomblo lagi gitu, akhirnya jadian juga. Excited sih, excited, tapi jangan terlalu bucin-bucin banget lah ya. Tetap harus mikirin pekerjaan, mikirin orang tua juga gitu. Terus ya tetap berperilaku seperti biasa dan mengerjakan pekerjaan dengan baik ya. Sementara itu untuk Pisces yang sudah menikah akan ada kejutan dari pasangan, tentunya kejutannya baik dan ini membuat benih-benih cinta kembali bersemi gitu. And it was so good ya Pisces ya. Jangan berantem terus tapi harus dikembalikan lagi rasa cintanya. Sementara itu untuk Pisces yang masih jomblo ya, karena kemarin baru putus, ya udah take your time ya. Jangan terlalu terburu-buru daripada nanti dapetinnya yang kurang baik, nanti kamu kecewa lagi. Perbaiki pekerjaan, perbaiki ekonomi sehingga kedepannya kamu bisa menjadi pribadi yang mandiri secara finansial dan juga punya karir gitu ya. Punya pekerjaan yang oke lah, yang kamu cintai tentunya, tapi bukan pekerjaan yang asal-asalan ya. Terus di sini juga untuk urusan keuangan bagus, ada roda kehidupan. Jadi yang kemarin lagi kekurangan, lagi nggak bisa beli ini itu, lagi nggak bisa bayar ini itu, alhamdulillah di minggu ini sudah mulai terlihat ada peningkatan. Jadi Pisces lagi happy ya, percintaan happy, keuangan juga happy. Tetapi kesehatannya agak sedikit menurun karena mungkin kalian terlalu banyak beraktivitas tanpa memikirkan asupan vitamin, tanpa memikirkan istirahat. Jadi istirahat juga harus cukup. Mungkin ada satu waktu di dalam 1 minggu yang kalian nggak kemana-mana, mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan badan, pijetan gitu, luluran gitu ya. Kasih appreciate dan hadiah lah untuk diri sendiri. Jangan terlalu diforsir untuk mikirin masalah, mikirin kerjaan gitu, tapi kalian nggak pernah memberikan hadiah buat diri kalian sendiri, oke? Ya itu tadi ramalannya buat minggu ini. Mudah-mudahan cukup resonate ya. Sekali lagi, ramalan atau prediksi ini hanya boleh dipercaya 30% saja. Karena sisanya segala sesuatu itu adalah ketentuannya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak kekurangan, Furi minta maaf. Mudah-mudahan beberapa prediksinya bisa resonate dan juga bisa menjadi panduan supaya kamu enggak ngambil salah langkah. Yang mau selingkuh jangan gitu. Sementara itu yang masih bertahan di dalam hubungan yang menyakitkan, lebih baik move on dan tinggalkan ya. Sampai ketemu lagi di sesi ramalan zodiak minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. See you.